pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, kepada ketua kelas Ibu mohon untuk pimpin doanya ya. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai pembelajaran lagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesehatan, diberi kesempatan pada hari ini ya. Sehingga kita bisa tetap belajar di sekolah kita yang tercinta ini. Ya, ini ya, lagu Padamu Negeri ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Hadir semua ya hari ini? Bagus ya. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Sekarang segala perlengkapan kalian siapkan di depan meja ya, di atas meja. Kemudian lanjut seperti ini. Ibu akan ada ice breaking sedikit ya. Ice breaking ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi kalian ya. Panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang. Ayo. Panjang, pendek. Kalian simak ini ya. Halo para pencari fakta. Selamat bertemu lagi di dalam sains. Tadi adalah suatu suatu pengamatan ya. Ya dah. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sehingga terciptalah teori-teori tadi, bagaimana nanas bisa jadi merah, bagaimana apelnya tidak cepat busuk. Nah, itu hasil penelitian, hasil pengamatan atau hasil observasi. Ditulis, itulah yang namanya laporan hasil observasi. Pak, kalian perhatikan tujuan pembelajaran kita sesuai dengan materi tadi. Tadi kita sudah disebutkan materinya adalah laporan hasil observasi. Tapi poin-poin yang akan kita bahas yaitu, lihat di sini ada 3 poin. Ya, coba Al-Farizi baca. Al-Farizi yang pertama. Menemukan laporan hasil observasi. Iya, menemukan isi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, baca Ahmad. Analisis isi teks berdasarkan struktur laporan hasil observasi. Iya, tepat sekali. Nomor 3, Rangga. Menyusun isi teks laporan perkebunan tingkat deteksi. Nah, sekarang akan Ibu tampilkan slide materi. Nah ya, kalian amati, kalian simak apa yang Ibu bahas, yang Ibu jelaskan. Catat poin-poinnya bila perlu ya. Nanti ketika Ibu silakan bertanya, kalian boleh bertanya, ya. Ya. Bagaimana cara menemukan isi pokok teks? Nah, kan teks itu biasanya banyak paragraf ya. Ada paragraf 1, paragraf 2. Nah, cara menemukannya kita bisa menemukan dengan mencari kalimat utama. Ya, memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Contoh paragraf.
Pokok pikirannya. Ibu, menurut Saya saya tidak. kalimat utama ada di awal paragraf Bu. Lalu tadi Awal di paragraf. awal paragraf materi kedua yaitu menganalisis isi berdasarkan struktur, ya. Artinya kita harus belajar mengenai strukturnya terlebih dahulu, ya, Nak, ya. Struktur itu apa saja, Bu? Nah, ini ya, depan. Coba, main ke ini, Tommy. Baca strukturnya apa, Nak? A. Pernyataan umum. B. Deskripsi bagian. C. Deskripsi manfaat. D. Penutup atau sisa. Membuat berbagai informasi umum, contohnya informasi tentang nama nanti hewan dan Sekarang apa isi pokok dari paragrafnya tersebut masing-masing? Siapa yang bisa? Oh iya, Tommy. Paragraf 1 isinya mengenai pengertian kucing secara umum dan secara bahasa. Ya. Paragraf 2 isinya mengenai jenis-jenis kucing. Paragraf 3 isinya mengenai ciri-ciri kucing dilihat dari bentuk dan matanya. Paragraf 4 isinya mengenai desain kucing. Paragraf 5 isinya mengenai manfaat kucing bagi manusia. Iya, betul. 100 untuk Tommy. Benar untuk Tommy, ya. Jadi ada 5 paragraf tadi, artinya ada 5 pokok pikiran. Ya, pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, pokok pikiran ketiga, ya. Tadi. Nah, berdasarkan isi-isi tadi akan kita analisis menjadi struktur. Nah, tadi pertama ada struktur apa? Pernyataan umum. Coba, pernyataan umumnya terletak di mana? Deskripsinya terletak di mana? Deskripsi manfaat terletak di mana? Siapa yang bisa? Iya, Ahmad. Analisis struktur berdasarkan isi teks laporan hasil observasi yang bersifat kunci adalah pernyataan umum. Maka di paragraf 1 dan 2 analisis berisi tentang gambaran umum mengenai karakteristik kucing, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berada di paragraf 3 dan 4 yang berisi penjelasan spesifik mengenai bagian masing. Berikutnya itu adalah menyusun laporan hasil observasi. Nah, untuk menyusun atau membuat teks ini sebenarnya mudah, Nak. Tinggal kita lanjutkan struktur tadi. Kita kan sudah tahu. Struktur itu merupakan kerangkanya. Ya, kerangka yang akan kita buat. Misalnya tadi deskripsi bagian. Kita sudah tahu tadi kan? Pernyataan umum, ya. Pernyataan umum tadi kan sudah tahu, ya, berisi tentang pernyataan umum, misalnya dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat definisi, ya. Jadi kamu lihat, soalnya kucing tadi, kucing. Oh, pernyataan umumnya definisi kucing, kemudian nama-nama kucing. Sudah jelas, ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD per kelompok, ya. Kita bagi kelompok dulu. Nanti kalian kerja kelompok, bahas soal presentasi ke depan, ya. Kelompok lain menanggapi ketika kelompok ini sudah presentasi. Paham? Paham. Ya, Ibu bagikan ini LKPD-nya. Ibu bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Apa pernyataan umumnya? Ini deskripsi bagian ini ada? Sudah ada? Ayo. Kerja kelompok, Nak. Kerja kelompok, ya. Jangan satu orang. Coba ini. Mana? Nah, kalau sudah, silakan dirapikan dulu tempat duduknya, baru kita presentasi ke depan. Ya, silakan kelompok 2 maju.
1 bagian paragraf kedua itu tidak usah lagi menggunakan kata adalah, karena akan sama dengan topik isi paragraf 1. Oh ya, dia menanggapi nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Ya, tidak usah memakai kata adalah katanya. Karena itu bukan pernyataan umum ya. Ya, yang ada itu adalah masuk dalam pernyataan umum. Baik. Ada kelompok lain yang menanggapi? Tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, ya silakan duduk kembali kelompok 2. Kesimpulan LKPD kita apa? Kesimpulan LKPD hari ini adalah teks berjudul Bayang memiliki isi pokok sebagai berikut, yaitu paragraf 1 tentang pengertian bayang, paragraf 2 tentang bayang memiliki banyak nutrisi, paragraf 3 isinya manfaat bayang bagi tubuh manusia, dan paragraf 4 isinya cara menjaga kesehatan tubuh. Ya, terima kasih untuk Juniasi. Tepuk tangan untuk Juniasi. Sudah bisa menyimpulkan hasil LKPD kita secara keseluruhan. Baiklah nih ya, karena waktu kita sudah hampir habis ya, sudah mau istirahat ya. Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya Ibu akan menyimpulkan secara keseluruhan isi pembelajaran kita. Yang pertama tadi, untuk mengetahui isi pokok dari teks laporan hasil observasi, kita gunakan atau dengan cara mencari kalimat utama ya, kalimat utama dari tiap paragraf. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis struktur, kita harus mengetahui strukturnya. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 4. 1 ialah definisi umum, 2 adalah definisi bagian, 3 adalah definisi 4 adalah Nah, sekarang Ibu mau sebentar. Bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Ya? Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu. Kami semua sangat atas penjelasan Ibu. Iya, terima kasih. Untuk minggu depan, Ibu hanya ingin mengingatkan, minggu depan kita tetap belajar mengenai teks laporan hasil observasi ya, tapi dengan materi unsur kebahasaannya ya, aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sudah cukup ya waktunya, sudah habis. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Ya. Terima kasih kepada ketua kelas.